Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, dengan sukacita, kami menjumpai saudara-saudari terkasih melalui renungan pagi dari Bukit Sion, Makale. Mengawali aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji-pujian dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga pagi ini kami diberikan lagi hari yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Karena itu kami rindu membekali hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai dan tolong kami untuk memahami firman-Mu yang datang kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami berkata bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu dan melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita hari ini yaitu di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Bacaan kita dari Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 menceritakan bagaimana kekerasan hati orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus Kristus.
Mereka menganggap Yesus suka menyampaikan perkataan-perkataan yang menurut mereka tidak masuk akal dan tidak benar. Juga menganggap bahwa Yesus merendahkan Bapa Abraham sebagai bapa orang percaya. Sehingga mereka menyebut Yesus sebagai orang Samaria, bahkan menuduh Yesus kerasukan setan. Menjawab tuduhan itu, Yesus kembali menegaskan bahwa Yesus menghormati Bapanya. Ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya, karena Bapa yang patut dimuliakan dan akan datang dan akan memuliakan Dia. Yesus menjadikan kehidupan kekal dengan mengatakan, "Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Bapa dan dirinya adalah pemilik kehidupan kekal, sehingga dikatakan Abraham bersuka cita karena akan dan telah menyaksikan kedatangan Yesus yang jauh lebih besar daripada dirinya. Karena sebelum Abraham ada di dunia ini, Yesus telah ada, bahkan segala sesuatu diciptakan dan tidak pernah sesaat pun Yesus tidak ada. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari Abraham sebagai bapa segala orang percaya. Abraham diselamatkan karena iman, tetapi Abraham tidak menyelamatkan. Sementara Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, pemberi keselamatan bagi kita umat manusia. Karena itu kita sebagai orang percaya, yakinlah dan percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kehidupan kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Berilah kami keteguhan iman untuk terus berserah hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami terus dituntun oleh Roh Kudus dalam menjalani hari-hari hidup kami, terlebih dalam menjalani hari ini. Tuhan terus beserta dengan kami dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga memberikan hasil yang terbaik dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.